Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna birahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan berbagai macam kenikmatan yang bisa kita rasakan di buminya Allah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, jamaah komunitas HTA yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian kita yang terakhir, benar Bu Ji? Kajian terakhir ya, penghujung kajian kita. Oleh karenanya diharapkan setelah kajian ini nanti ada karya yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas tentunya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema terakhir kita yakni tentang penciptaan manusia mulai dalam rahim serta pengaruh asupannya. Sebagai mukadimah, saya ingin membahas tentang hikmah antara penciptaan secara spontan dan hikmah penciptaan secara bertahap. Karena dalam menciptakan makhluk-makhluknya, kadang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakannya secara langsung, spontan, dan terkadang juga menciptakannya dengan berproses. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 117 dan ada beberapa ayat lainnya yang senada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah pencipta langit dan bumi. Dan bila ia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya kun, jadilah, fayakun, lalu jadilah ia. Jika kita melihat kisahnya Nabi Soleh, yang mana salah satu mukjizatnya adalah apa? Unta betina. Nah, unta betina yang menjadi mukjizatnya Nabi Soleh itu ujuk-ujuk muncul lahir dari sebuah batu, seperti kerasakti gitu mungkin. Jadi diciptakan secara tiba-tiba. Tapi dalam kesempatan yang lain, Allah menciptakan makhluknya itu dengan berproses, seperti penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, termasuk penciptaan manusia. Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat ke-14, wa qad khalaqakum atwara. Dan sesungguhnya ia telah menciptakan kalian dalam beberapa fase kejadian. Baik itu penciptaan secara spontan ataupun penciptaan secara bertahap, ini semuanya tentu mengandung hikmah. Di antara hikmah penciptaan secara spontan adalah menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika Allah berkehendak kun, mengatakan kun, langsung ia jadi. Lalu di antara hikmah penciptaan secara bertahap, di antaranya adalah memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperhatikan serta mempelajari ciptaan Allah tersebut. Jadi supaya manusia bisa
mengambil ibrah, dipelajari, diamati. Selain itu juga menunjukkan betapa maha telitinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal untuk menciptakan langit dan bumi termasuk untuk menciptakan manusia, kalau saja Allah mengatakan kun, niscaya jadilah langit, bumi, dan manusia itu secara langsung. Tetapi ketika Allah yang Maha Kuasa itu menciptakan langit, bumi, serta manusia secara bertahap, ada fase-fase yang harus dilewati, ini menunjukkan betapa telitinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan makhluk tersebut. Sehingga kita jangan jadi makhluk yang buru-buru. Allah saja yang mampu menciptakan sesuatu secara spontan, ternyata terkadang Allah menciptakan sesuatu secara bertahap, berproses. Termasuk kajian kita hari ini, setelah sekian lama prosesnya, akhirnya sampailah kita di penghujung acara, selesai. Di penghujung kajian, baru nanti kita akan beraksi ya, insya Allah beraksi untuk menelurkan sebuah karya. Slide-nya tidak ada. Nanti dibuat setelah kajian insya Allah. Kadang-kadang saya mengisi kajian itu ada slide-nya, kadang-kadang slide-nya dibuat setelah kajian. Ini termasuk yang itu. Jadi slide-nya dibuat setelah kajian insya Allah. Berikutnya, setelah membahas hikmah penciptaan secara spontan dan hikmah penciptaan secara bertahap, secara lebih detail, kita akan membahas tentang hikmah penciptaan manusia. Hikmah penciptaan manusia secara bertahap. Di dalam tahapan penciptaan manusia, ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud. Ini di kajian sebelumnya sudah pernah saya singgung. Di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu dari satu genggaman yang ia genggam dari seluruh penjuru bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Maka keturunan Adam itu datang sesuai dengan bagian dari bumi tersebut. Ja'a minhum al-ahmar. Ada yang menjadi kemerah-merahan kulitnya. Wal abyad, ada yang putih. Wal aswad, ada yang hitam. Wa baina dzalik, ada yang percampuran antara itu. Kuning juga ada ya. Baik. Kemudian wasahlu wal haznu wal khabithu wat thayyibu. Ada yang pribadinya, kalau tadi secara fisik, kulit, maka berikutnya disebutkan ada yang secara pribadinya, karakternya itu mudah. Orangnya, gampangan. Istilahnya tidak suka yang repot-repot, tidak keras pula sifatnya. Ada yang hazan, keras orangnya sifatnya. Ada yang khabith, buruk, wat thayyib, ada yang baik. Kemudian ada tambahan wa baina dzalik, ada yang percampuran antara itu. Jadi keturunan Nabi Adam ini selain fisiknya yang beragam, ternyata karakternya pun itu beragam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Jadi nutfah itu memang terciptanya kan dari saripati tanah. Apa yang dihasilkan oleh tanah berupa tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ada yang langsung kita makan, ada yang dimakan oleh hewan-hewan, kemudian hewan itu pun kita makan. Nutrisinya kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi
nutfah. Kemudian nutfah itu kami jadikan alaqah, sesuatu yang menggantung, sesuatu yang menempel, sesuatu yang melekat. Ditafsirkan pula alaqah di sini adalah segumpal darah. Karena memang sesuatu yang menempel, yang melekat ini tadi, kalau dilihat itu dipenuhi dengan aliran dan bahkan bentuknya seperti darah. Oleh karenanya tidak salah juga ketika alaqah itu diartikan dengan segumpal darah. Meskipun secara makna asalnya alaqah itu adalah sesuatu yang melekat atau menempel. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, mudghah. Mudghah itu berbeda dengan lahm ya. Kalau lahm itu daging, tapi mudghah itu kenapa ditafsirkan menjadi segumpal daging? Karena yang dimaksud dengan mudghah itu adalah sekerat daging yang tidak memiliki bentuk. Jadi kalau ada daging kita cowel gitu, itulah mudghah. Jadi dari alaqah tadi kemudian Allah rubah menjadi mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Inilah cikal bakal tulang manusia yang awalnya adalah tulang rawan dari sekerat daging tadi. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah ini fakasaunal 'idhama lahma. Ini baru bentuk daging yang sebagaimana kita lihat hari ini yang membungkus tulang. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ke-14. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa ayat tadi dan termasuk di riwayat yang tadi kita bahas, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara detail proses penciptaan manusia mulai dari bahan dasarnya yakni tanah. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Dari turab kemudian tin itu adalah percampuran antara turab dengan ma ya. Jadi turab dengan ma menjadi tin, kemudian tin menjadi hama, masnun, baru setelah itu menjadi sol kal fakhor. Ini dari bahan dasarnya. Kemudian dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala hingga proses perkembangbiakannya ya. Karena itu kan proses penciptaan manusia pertama kali. Baru setelah itu nanti manusia berkembang biak, apa bahasanya kalau untuk manusia enaknya apa? Jangan berkembang biak apa? Bereproduksi, berketurunan. Mohon maaf ini memang miskin kalimat saya ini. Hingga proses reproduksinya di dalam rahim. Perlu kita ketahui, hal tersebut menunjukkan perhatian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ini. Siapa? Manusia. Selain itu juga menunjukkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan manusia dari sesuatu yang awalnya tiada berarti, kemudian sampai Allah muliakan hingga para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada manusia atau Adam. Baik, kira-kira apa yang mau kita gali setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan detail proses penciptaan manusia mulai dari bahan dasar sampai proses terbentuknya di dalam rahim? Tidak lain itu adalah hikmahnya. Nah, kita bahas hikmah setiap fasenya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Ini sudah sangat masyhur. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam rahim ibunya, perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari nutfah. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Kemudian menjadi 'alaqah tadi. Selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian menjadi mudghah sama mithla dzalik selama 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh.
kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Ini singkatnya seperti itu. Pernah tidak kita mencoba menggali apa hikmahnya Allah menyebutkan melalui lisan Rasulullah penciptaan manusia di dalam rahim tadi itu ada 40, 40 dan 40. Bahkan secara jelas Allah menyebutkan 40 hari itu dalam bentuk seperti ini. 40 hari berikutnya bentuknya seperti ini. 40 hari berikutnya bentuknya adalah seperti ini. Nutfah, alaqah, dan mudghah. Jika di kajian-kajian sebelumnya sudah sempat kita singgung bahwasanya ada hubungan erat antara makanan dengan penciptaan manusia, maka termasuk di sini. Ini saya belum secara pasti yakin terkait ilmunya ini, tetapi paling tidak saya memiliki sebuah dugaan kuat atau adanya isyarat bahwasanya 40 hari yang Allah sebutkan ini dan beserta dengan kondisinya itu ada hubungannya dengan makanan. Katakanlah dalam masa 40 hari awal itu adalah masa nutfah yang tadinya berasal dari sel sperma dan sel telur, kemudian terjadi fertilasi ya istilahnya amsyad, itu kan percampuran antara sel sperma dengan sel telur tadi, kemudian terjadi pembuahan yang mana dari satu sel menjadi 2 sel, membelah seterusnya, ya kan, membelah terus. Ini adalah kondisi nutfah tadi itu. Saya menduga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini adalah supaya manusia itu mempelajari, ayo di kondisi seperti itu, silakan dikaji, diteliti, makanan apa yang tepat, yang sangat berguna di fase pembelahan sel tadi itu. Karena prosesnya adalah proses fertilasi tadi. 40 hari berikutnya, ini adalah alaqah. Sesuatu yang melekat, sesuatu yang menempel dan diartikan pula dengan segumpal darah. Maka coba tolong dikaji, makanan apa yang sekiranya paling tepat untuk bisa melekatkan janin ini tadi dengan rahim ibunya. Makanan apa yang bermanfaat di kondisi yang mana ia adalah segumpal darah. Kemudian mudghah, sekerat daging. Ini kan bukannya daging itu protein ya, susunan dasarnya. Coba dikaji makanan apa yang paling tepat di 40 hari berikutnya, yang mana ketika itu janin ini bentuknya adalah mudghah. Berikutnya di ayat tadi dijelaskan setelah mudghah menjadi idhoman. Apa tadi itu? Tulang. Maka saya juga menduga ini adalah supaya sang ibu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang baik untuk pertumbuhan tulang. Jadi sampai Allah sebutkan secara detail seperti itu, ini saya menduga ini ada hubungannya supaya hambanya ini bisa mempelajari serta mengkonsumsi sesuatu yang tepat di fase-fase tersebut. Karena apa? Setelah saya perhatikan ada 3 ayat yang diawali dengan perintah, yang kata perintahnya itu persis sama. Tidak lain perintah itu adalah falyanzur. Di Al-Qur'an ada fangzuru kaifa kana aqibatal mukadzibin, tetapi ada juga dengan kalimat fa, kemudian lamul amr, kemudian fi'il mudhari'nya adalah yanzur. Maka hendaknya, seharusnya manusia memperhatikan. Kalau kita searching, kata falyanzur itu akan ketemu 3 kata. Yang pertama adalah falyanzur ayyuha azka ta'ama. Yang kedua adalah falyanzuril insanu ila ta'amih. Dan yang ketiga adalah
falyanzuril insanu mimma khuliq. Baik. Ini urutannya tidak harus berurutan begitu, kita ambil dari yang paling bawah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Surat apa ini? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Surat apa ini? Atar? Surat apa ini? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Iya, surat apa ini? Coba. Ya? Bukan. At-Tariq. At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq. Allah tempatkan ini di Quran surat At-Tariq. At-Tariq itu ketika Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan demi At-Tariq, yang mana At-Tariq ini sendiri tidak mungkin difahami oleh manusia kalau tanpa penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau ada kata wa ma adraka, itu penjelasannya biasanya langsung Allah yang menyampaikan. Ya. Termasuk di sini wa ma adraka mat-tariq, Allah yang menjelaskan. At-Tariq itu adalah an-najmus tsaqib. Jadi pembahasan yang dahsyat karena tentang bintang yang menembus. Setelah itu baru Allah berfirman, in kullu nafsin lamma 'alaiha, bahwasanya setiap jiwa itu pasti ada yang menjaganya. Allah juga yang langsung menjaganya. Jadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa ia telah diciptakan. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, dari apa? Awalnya dari kalau moyang kita itu dari tanah langsung, adapun kita ini dari saripati tanah. Itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan. Nah, setelah itu Allah berfirman, falyanzuril insanu ila ta'ami. Surat apa ini? Abasa? An-Nazi'at atau Abasa? Iya. Abasa ya. Ya, ini jadi PR ya, kasih PR. Baik. Nah, setelah ada perintah untuk memperhatikan dari apa ia diciptakan, perintah yang sama persis ini tentang falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya manusia juga memperhatikan makanan. Iya? Oh iya, bedanya ro'a dengan nadhara. Kalau nadhara ila itu adalah melihat langsung. Hissi. Nadhara ila. Terkadang kalau hanya nazar saja, nazar itu bisa dalam artian bukan yang hissi, tetapi pendapat. Fihi nazar. Di dalam hal tersebut ada pendapat-pendapat misalkan gitu, ada komentar dan lain sebagainya. Jadi di sini langsung falyanzuril insanu ila ta'am. Jadi perhatiannya itu, penglihatannya langsung diarahkan kepada makanannya. Karena makanan itu ada sesuatu yang bisa kita indra kan. Nah, setelah perintah untuk memperhatikan makanan, di sini sudah kita dapat inspirasi tentunya, karena perintahnya sama persis falyanzur. Falyanzuril insanu mimma khuliq dan falyanzuril insanu ila ta'amin. Seolah-olah Allah menyampaikan karena ada hubungan yang sangat erat antara makanan kalian
dan tubuh penyusun tubuh kalian. Bukan hanya sekedar makanan yang harus diperhatikan, di perintah berikutnya fal yanzur ayyuha azka ta'ama. Maka hendaknya diperhatikan pula makanan yang paling Al-Kahfi. Ya, insyaallah. Sebelum saya tanyakan ternyata sudah dijawab. Sepertinya ini yang jadi inspirasi komunitas halal thayyib azka ya. Iya, betul. Fal yanzur ayyuha azka ta'aman. Jadi tadi 3 ayat ini kalau dirangkai ini sudah menghasilkan sebuah inspirasi yang sangat besar sesungguhnya. Tadi kita jam berapa? Jam 11 ya? Masih lama berarti ini. Berikutnya kita akan buktikan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sangat memperhatikan asupan makanan hambanya. Kita akan ambil kisah dari Bunda Maryam. Sang ibunda Nabi Isa alaihissalam. Coba kita perhatikan di Quran surah Ali Imran ayat ke-37. Ya, Ali Imran ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Maka Rabbnya menerimanya dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana engkau peroleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Inspirasi apa kira-kira di sini? Sebelum melahirkan Isa, salah satu Rasul Ulul Azmi ini, Allah sudah mempersiapkan siapa? Bukan hanya pendidikannya, karena secara pendidikan sudah kita tahu dia berada di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Bahkan makanannya ini langsung Allah yang, bahkan setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab menemui Maryam, itu sudah ada makanannya. Jadi sudah Allah jaga sedemikian rupa itu. Semenjak masa gadisnya. Nah ini yang masih gadis. Apa? Ibu-ibu ya yang punya anak gadis nanti, tolong dijaga makanannya. Inspirasinya di sini, dijaga makanannya. Sebagaimana Allah menjaga makanannya Maryam. Bahkan penjagaan makanan ini sampai nanti di masa-masa melahirkan. Silakan dilihat Quran surah Maryam ayat ke-25. Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijil'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Kisah Maryam ini, Ibu-ibu, ini sebenarnya bisa jadi inspirasi yang sangat luar biasa bagi kaum Hawa, terutama bagi seorang wanita yang berjuang di tengah kehamilan dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran suami. Maka Maryam ini menjadi inspirasi yang sangat luar
luar biasa. Nah, di kisahnya di sini Allah berfirman kepada Maryam agar ia menggoyangkan pangkal pohon kurma itu ke arah. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu, rutoban janiyah. Nah, ini juga inspirasi lagi. Di dalam Al-Quran itu, kurma itu disebut beberapa kali, di antaranya adalah di ayat ini. Kemudian nanti di ayat yang lain juga Allah menyebutkan fase kurma itu dengan tolak, mayangnya. Selain mayang, fase apa lagi di Al-Quran? Rutab ini ya, rutab ya. Jadi ada dua fase ya. Yang mana rutab ini adalah di fase di mana Allah Subhanahu wa taala memberikannya ketika Maryam melahirkan atau sebelum melahirkan di sini? Mau melahirkan apa sesudah melahirkan? Jadi memang ulama berbeda pendapat ya. Yang jelas ini sudah mendekati, baik mendekati sebelum masa lahir atau mendekati setelah kelahiran. Jadi memang sudah dekat-dekat waktu itu. Yang satu lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fase kurma tolak. Sedangkan fase perkembangan di dalam rahim itu juga bertahap. Saya menduga jangan-jangan ada hubungan. Untuk yang fase-fase mendekati lahir itu yang paling tepat diberikan adalah fase rutab tadi, rutaban janiyah. Karena nanti setelah dilahirkan Rasulullah di kisahnya itu kan tahnik dengan apa? Tamer. Fase berikutnya. Jadi setelah rutab ada tamer. Nah, barangkali untuk masa-masa kehamilan sebelumnya itu lebih tepat diberikan kurma yang kan ada fase apalagi setelah tolak itu ada buser, ada balagh, ada apa lagi itu? Ya, coba tolong dikaji nanti. Kandungan-kandungan kurma di fase-fase tersebut jangan-jangan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di setiap fase perkembangan janin. Ini kan apa kajian terakhir, saya tidak membahas, memang bukan kapasitas saya untuk membahas detail ilmu ininya ya. Saya hanya akan memberikan apa stimulus stimulan ya untuk dikaji nantinya. Berikutnya di Quran surah Maryam ayat 26 Allah berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri aina." Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Karena memang orang yang sedang dalam kondisi seperti itu penting makanannya terpenuhi, minumannya terpenuhi, dan harus dalam kondisi hati yang senang. Ini jadi inspirasi bagi suami ketika istrinya melahirkan itu jangan dibuat sedih, harus senang. Makan minumnya harus dipenuhi. Kenapa? Makan dulu bukan minum. Itu juga mungkin bisa jadi inspirasi. Saya pernah membaca, ini semoga saya tidak salah baca, memang sebaiknya sebelum makan itu jangan minum. Ya dalam waktu yang dekat ya. Karena kalau kita minum apalagi banyak, itu kan cairan di lambung kita itu akan ikut terbawa oleh air. Kemudian ketika makan, masih perlu waktu ini untuk memproduksi kembali asam lambung tadi. Jadi ketika kita makan dulu, tidak minum banyak, maka ini cairan di dalam lambung kita akan cukup untuk mencerna makanan tersebut. Wallahu a'lam. Selain itu memang penyebutan makan dan minum itu ya memang sudah wajarnya begitu, selalu didahulukan makan dan minum. Bahkan di bahasa kita pun ya sama kan, makan dan minum. Makanan dan minum. Kalau kita lihat di tulisan-tulisan jarang kita lihat minuman dan makanan. Selalu didahulukan adalah makanan dan minum. Meskipun kadang ketika kita di warung itu masakannya belum matang, kita disuguhi minuman dulu kan? Biasanya begitu ya. Baik. Ini bagaimana? Bisa sambil kita pertanyaan di sela-sela atau nanti diskusinya? Dikumpulin dulu. Berarti kita selesaikan dulu. Baik. Ada sebuah riwayat, meskipun riwayat ini tidak kuat atau lemah, riwayat ini mengatakan at'imu nisa'akum al-wulad ar-rutab.
Jadi berikanlah makan istri-istri kalian yang melahirkan itu rutab. Fa illam yakun rutabun fattamr. Kalau tidak ada rutab ya tamr. Walaysa minasyajari akramu 'ala Allahi min syajaratin nazalat tahtaha Maryam bintu Imran. Maka tidak ada satu pohon sekalipun yang lebih mulia di sisi Allah kecuali pohon yang mana telah Allah jadikan Maryam itu berteduh di bawahnya atau bersandar kepadanya. Pohon tersebut adalah pohon kurma. Meskipun riwayat ini lemah, tetapi ini juga dikuatkan dengan kisah Maryam di Quran surat Maryam tadi itu. Ya. Baik. Di sini insya Allah sudah jelas ya, ada hubungan yang sangat erat. Bahwasanya makanan itu juga memiliki pengaruh terhadap proses perkembangan janin dari beberapa pembahasan tadi. Berikutnya kita akan membahas tentang hasil bumi, apa saja yang dihasilkan oleh bumi atau tanah itu, kemudian desain tubuh manusia. Silakan dikaji di Quran surah At-Tin. Ini tidak perlu dibuka ya, sudah hafal. Quran surah At-Tin. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattini wazaitun," demi pohon tin dan zaitun. Ulama membahas ini cukup panjang karena ada mengatakan tin dan zaitun ini bukan buahnya, tetapi adalah sebuah tempat atau sebuah masjid bahkan. Tapi yang paling kuat adalah ya tin ya buah tin, zaitun ya zaitun. Demi pohon tin dan zaitun. Waturisi inin, dan demi bukit Tur Sinan. Wahadal baladil amin, dan negeri yang aman ini. Negeri mana itu? Makkah. Ada dua sumpah dengan tanaman. Nah, ini tanaman tin dan zaitun. Kemudian setelahnya ada sumpah dengan nama tempat, wilayah. Setelahnya apa yang Allah sampaikan? Jawabul qasamnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya desain. Setiap sumpah biasanya itu kan ada jawabul qasam ya. Jadi sumpah ada penyertanya nanti. Karena sumpah itu fungsinya adalah untuk menguatkan apa yang disampaikan setelahnya. Seperti wal asr, yang disampaikan sesungguhnya adalah innal insana lafi khusr. Tapi selalu ada hubungan. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kenapa? Karena di setiap waktu yang Allah jadikan sumpah tadi itu, kalau tidak dimaksimalkan, pasti ia mengalami kerugian. Nah, ini pun sama. Ketika Allah bersumpah dengan tanaman tadi, kemudian bersumpah dengan sebuah wilayah, lalu setelahnya Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tidak lain ini juga ada hubungannya. Maka tadi saya sampaikan apa yang dihasilkan oleh tanah, kemudian tanahnya itu sendiri itu berhubungan dengan erat penciptaan manusia atau kesempurnaan penciptaan manusia. Di Quran surat Thaha pun Allah berfirman ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Ibu sekalian, manusia tadi, karena awalnya Allah menciptakan Nabi Adam itu kan dari tanah yang bermacam-macam. Kemudian keturunannya ini pun pada akhirnya nanti bermacam-macam, tinggal di wilayah yang berbeda-beda. Maka akhirnya apa yang terbentuk pada tubuh kita sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita konsumsi. Ya, sekali lagi,
Apa yang terbentuk pada tubuh kita adalah hasil dari apa yang kita konsumsi. Dan apa yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh tanah. Bisa dipahami ya? Jadi apa yang terbentuk pada tubuh kita adalah dari apa yang kita makan dan minum. Dan apa yang kita makan dan minum itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh tanah. Makanya tadi jadi hubungannya erat. Tanaman, wilayah tanahnya, kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu kan ada unsur ruh dan ada unsur jasad. Untuk unsur ruh ini adalah bentukan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Tidak ada campur tangan makhluk. Tetapi untuk jasad di sini ada campur tangan makhluk. Bahkan untuk mengambil tanah yang ada di berbagai macam penjuru bumi tadi itu, Allah kan mengutus malaikat. Diambil dari wilayah ini, kemudian disatukan. Dibentuklah Nabi Adam. Bahkan dalam pembentukan jasad kita ini juga ada campur tangan manusia dan lingkungan. Jadi untuk masalah ruh sudah tidak bisa diotak-atik. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi jasad ini, karena memang ada campur tangannya makhluk, ada campur tangan manusia di sana nanti mempengaruhi dan juga alam sekitarnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan arahan. Jasad itu sangat tergantung dengan bahan-bahan pembentuknya, yakni hasil atau saripati tanah berupa tanaman dan hewan. Yang nanti tanaman dan hewan itu menghasilkan berbagai macam nutrisi dan gizi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan arahan yang sangat jelas untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik menurut syariat dan baik menurut kesehatan. Karena memang itu berpengaruh terhadap jasad kita. Ini sudah mulai mendekati akhir. Ini ada poin yang penting pula saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui dan maha bijaksana itu telah menentukan adanya tanah yang berbagai macam aneka di penjuru bumi. Begitu pula apa yang dihasilkan oleh setiap tanah di penjuru bumi itu juga berbeda-beda. Kalau kita lihat flora dan faunanya juga berbeda-beda. Tanaman tersebut selain berbeda bentuk, ya, flora dan faunanya itu selain berbeda bentuk, maka berbeda pula kandungannya. Dan semuanya ini sesungguhnya sudah Allah sesuaikan dengan manusia di mana ia tinggal. Maksud saya begini, ketika manusia itu bermacam-macam, ya, baik bentuk fisik ataupun karakternya, dan mereka tinggal di berbagai macam tempat yang berbeda, karena penyusun jasad mereka itu adalah apa yang dihasilkan oleh tanah, sehingga dimanapun mereka berada, Allah akan menumbuhkan, ya, dari tanah itu, baik berupa tanaman ataupun hewan yang hidup di situ, sesungguhnya itu disesuaikan dengan orang yang tinggal di wilayah tersebut. Ini berdasarkan pengetahuan dan kebijaksanaan serta keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah menjadikan di antara tanaman-tanaman itu ada yang musiman. Ada yang berbuah setiap saat, ada yang berbuahnya itu setiap berapa bulan sekali, ada yang bisa dipanen setiap berapa bulan sekali. Kandungannya pun berbeda-beda. Yang mana ini sudah Allah Subhanahu wa taala sesuaikan dengan manusia yang hidup di tempat itu. Makanya karena di wilayah gurun pasir itu ini kan tidak bisa tumbuh berbagai macam aneka tanaman seperti kita, maka di sana Allah berikan apa? Kurma. Yang mana kurma itu memiliki kandungan yang sangat kaya. Jadi Allah Maha Adil. Tetapi di wilayah kita yang subur ini Allah memberikan apa saja? Ya, banyak sekali. Karena memang itulah yang
Dibutuhkan. Oke lah, di tanah kita ini mungkin kurma sulit tumbuhnya. Tetapi Allah menumbuhkan tanaman-tanaman yang lain. Nah kan di pembahasannya Ibnul Qayyim itu kan menjelaskan ya makanan terbaik itu adalah makanan yang dimakan di musimnya. Yang memang makanan itu adalah berada di wilayahnya. Jadi kalau orang Indonesia itu ya jangan memaksakan diri untuk makan makanan Eropa. Ini sudah Allah sesuaikan loh. Padi itu berapa bulan sekali ya panen? 3 apa? 6 bulan ada yang itu. Nah, itu sebenarnya jangan diotak-atik. Allah menjadikan padi itu bisa dituai di bulan-bulan itu, masa-masa itu. Ini karena sudah sesuai dengan perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duren itu biasanya musim ini kapan? Udah lewat ya? Udah lewat. Duren belum? Ya? Sekarang mangga kan? Ada musim-musimnya. Itu sudah Allah sesuaikan. Allah paling tahu kondisi tubuh kita. Nah, cuman manusianya saja kadang nggak sabaran. Ya. Akhirnya apa? Padi yang harusnya dipanen itu 3 bulan baru bisa panen paling cepat, dibikin apa? Sebulan atau 2 bulan bisa panen. Nutrisinya berubah tidak? Pasti ada yang berubah. Karena dia pasti merubah genetiknya kan. Mangga yang seharusnya berbuahnya itu berapa bulan sekali? Setahun sekali. Itu juga dirubah. Nanti pepaya misalkan, pepaya itu seharusnya buahnya tuh tingginya sekian baru berbuah. Dibikin baru segini bisa berbuah. Tidak sabar. Padahal dengan maha kuasa dan maha adilnya Allah itu, ini semuanya alam semesta itu sudah didesain, disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Di Quran surah As-Sajdah ayat ke-7 Allah berfirman, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Di sini ada yang telah membuat segala sesuatu yang telah dia ciptakan dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Allah menegaskan ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang telah membaguskan segala macam yang telah ia ciptakan. Jadi seharusnya manusia itu tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Jadi apa yang cacat pada tubuh manusia, apa yang menyimpang pada tubuh manusia, sakitnya manusia, ini adalah karena ada perubahan pada penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu asalnya sempurna. Bahkan apa yang ia butuhkan itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Di masing-masing tempat Allah sediakan. Kalau di sini tumbuhnya begini, hewannya begini, nanti di wilayah yang lain Allah tumbuhkan tumbuhan yang lain, hewan yang lain dengan kandungan yang berbeda sesuai dengan wilayah masing-masing. Karena kita tercipta dari tanah yang ada di wilayah kita. Lalu ketika kita rubah itu, inilah yang menjadikan adanya cacat, ketidaksempurnaan pada tubuh manusia. Padahal Allah sudah bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, dengan adanya hari ini apa? GMO ya. Apa? Genetic modified organism. Jadi organisme yang genetiknya sudah dirubah, sesungguhnya itu adalah merubah desainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika itu dikonsumsi akan mengakibatkan apa? Perubahan pula pada kesempurnaan desain Allah. Ya? Iya, bisa disebut sebagai merusak. Kita akan lihat di Quran surah An-Nisa ayat 119. Karena
nafsu manusia berdasarkan bisikan iblis ini mulai mencoba untuk mengubah ciptaan dan desain yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, ini ayat 119, wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Dan ini kata iblis, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka untuk memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Bukankah ini adalah angan-angan yang dihembuskan oleh syaitan? Ketika buah yang harusnya musim ini, kemudian dia tidak sabar pengen menikmati bulan ini, padahal masih ada pilihan yang lain. Ya, dan kan selalu ketika buah ini belum musimnya, itu masih Allah sediakan buah yang lain. Kenapa? Allah yang Maha tahu ini yang dibutuhkan untuk sementara ini. Nanti di waktu kita membutuhkan di saatnya, maka Allah akan sediakan. Nah, tetapi lagi-lagi bisikan syaitan menjadikan kita tidak ingin menikmati sesuatu yang belum saatnya. Padahal sudah ada sesuatu yang lain. Makanya kan kalau konsepnya Rasulullah itu kan memakan apa yang ada dan tidak mencari-cari apa yang tidak. Apa yang ada di situ itulah yang Allah sediakan. Bahkan untuk sekedar memakan sesuatu yang tidak biasa beliau makan di tempat asalnya saja, itu beliau tidak makan kan, yang dhab itu kan. Alasannya adalah ini tidak biasa saya makan di negeri ke tempat saya tinggal. Karena Rasulullah tahu apa yang ada di tempat beliau tinggal itulah yang terbaik yang Allah sediakan. Kira-kira sudah dapat gambaran? Ya. Nah, berikutnya nanti karena kajiannya sudah selesai, berikutnya nanti tinggal diskusi Bu Ci berarti atau mana? Ya boleh di sini boleh ya. Di grup juga boleh. Kalau offline boleh, nanti online juga boleh. Baik, untuk materi saya cukupkan dulu di sini Bu Ci, nanti berikutnya bisa diskusi langsung saja. Apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu didiskusikan, silakan. Silakan jika ada yang mau tanyakan. Ya. Nggak boleh. Tapi seleranya maunya yang di luar rumah. GoFood gitu mikirnya. Itu boleh nggak gitu? Begini ya. Sebagaimana ketika Rasulullah tidak memakan daging dhab itu, bukan berarti ini adalah sesuatu yang haram. Karena Rasulullah tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Rasulullah hanya memberi ini masalah pilihan. Begitu pula dengan ini adalah pilihan Rasul. Beliau hanya akan memakan apa yang ada. Bahkan kan ada beberapa hilal itu kan artinya tanda bulan ya, beberapa bulan itu dapur Rasul tidak ngepul. Nah, kalau kita sabar bisa tahan dengan kondisi seperti itu ya, silahkan. Kalau relasinya dengan hawa nafsu gimana Ustaz? Tadi kata Ibnu Qayyim yang terbaik itu kita makan apa yang ada dan sudah mencari. Itu yang terbaik. Manusia memiliki nafsu, memiliki hawa nafsu. Nah, ketika keinginannya itu tidak berseberangan dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebenarnya tidak jatuh kepada sesuatu yang haram. Tetapi ketika ia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, bukan hanya sekedar masalah ini tidak haram, ini halal dan seterusnya, itu juga
Jadi beda ya antara hanya sekedar menjaga halal dan haram atau ingin sampai kepada titik yang terbaik. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu, ini pembahasan bukan halal dan haram. Tapi yang terbaik adalah memakan apa yang ada di negeri itu. Tetapi ketika kita makan dari tempat yang lain misalkan, boleh? Ya boleh. Bukan berarti ini adalah sesuatu yang haram. Begitu. Kalau sesuatu yang menuruti hawa nafsu gimana? Nah, tinggal diukur nanti kan hawa kan Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan nafsu kepada manusia. Ini juga dibolehkan ketika seseorang mengikuti keinginannya. Karena keinginan manusia itu ada yang bertabrakan dengan sesuatu yang haram, ada pula keinginannya itu tidak terjatuh sampai kepada sesuatu yang haram. Misalkan tadi, saya ingin duren. Ya, ini nafsu, keinginan kan. Jadi sebentar, sebagaimana di kajian-kajian awal itu, nafsu itu jangan selalu diartikan sesuatu yang buruk ya. Karena hawa dan nafsu itu jadi bahasa kita kayaknya konotasinya itu buruk gitu. Padahal sesungguhnya nafsu itu ya bermacam-macam kan. Nah, katakanlah ini adalah sebuah keinginan diri untuk menikmati durian. Ini bukan musimnya, di sini tidak ada. Lalu saya cari-cari. Kalau memang dalam mencari-carinya itu berlebihan, misalkan sampai ada tapi harganya sekian, mubazir. Ada tapi tempatnya sangat jauh, mengorbankan waktu. Tetapi kalau sekedar mencari, tolong dicarikan ini. Oh ada, bisa kita dapatkan. Boleh? Ya boleh. Tapi sebaiknya ya nggak perlu begitu juga. Kalau yang GoFood tadi jatuhnya berlebihan loh. Misalnya kan kalau anak-anak kadang nggak selera ya sama makanan, terus pikirannya yang ada di luar meja makan itu deh. Kalau diturutin itu jatuhnya berlebihan. Ya khawatir nanti ini ya, khawatir begini karena ada kondisi-kondisi tertentu di mana ini sudah harus segera dituruti keinginannya karena bahaya, maka ini tidak apa-apa, tidak mengapa ketika ini kita turuti keinginan. Tapi jangan lupa kita juga harus punya program jangka panjang supaya anak itu bisa makan apa yang ada, bukan makan apa yang ia mau. Tapi ini kan juga prosesnya panjang. Kalau kita langsung saklek, nggak boleh makan apa yang tidak ada, anak kelaparan misalkan, sakit malah justru, ini kan bahaya. Sudah ada. Nah ini yang perlu dilatih memang. Sebaiknya memang dibiasakan untuk memakan apa yang ada. Jadi kalau misalnya ini kan udah ada makanan nih, tapi saya nggak mau makan karena namanya GoFood, itu jatuhnya berlebihan atau nggak? Mubazir ini, yang ada nggak dimakan? Ini yang makan buat yang lain aja gitu. Iya, kalau asal ada yang mau makan silakan. Kalau nggak ada kan? Karena kan langkah setan itu kan banyak. Pelan dari yang kecil-kecil seperti ini sampai akhirnya nanti menjatuhkan kita kepada sesuatu yang haram. Jadi awalnya bukan sesuatu yang haram, tetapi ia bisa menjerumuskan kepada sesuatu yang haram, kan begitu. Iya. Setiap hal yang mubah kemudian dia berlebihan, itu adalah salah satu langkah setan untuk menjerumuskan kita. Ya. Assalamualaikum, saya Ista dari Bekasi, mau bertanya mengenai makanan thayyibah. Apakah orang misalkan dengan punya penyakit alergi dengan susu, berarti susu itu tidak thayyibah untuk penderita alergi tersebut? Benarkah maksud tersebut, Ustaz? Atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam perintah atau arahan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makanan, maka bukan hanya sekedar halal dan haram, karena Allah memberikan arahan kulu washrabu mir rizqillah wala ta'tau fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari rezeki Allah dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Untuk memperolehnya saja, ini Allah juga memberikan batasan jangan sampai merusak lingkungan sekitar. Kemudian ada juga arahan kulu washrabu wala
tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Kemudian ada pula arahan supaya kita memakan halal, sesuatu yang halal dan thayyib. Masalah halal dan haram ini sudah ditentukan oleh syariat, ya, apa saja yang diharamkan oleh Allah itu sudah ada aturannya. Tetapi masalah thayyib, toba, yatibu, baik terhadap sesuatu, ini kadarnya itu berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orang. Oleh karenanya syariat tidak membatasi secara spesifik makanan apa sesungguhnya yang baik. Tetapi syariat hanya membatasi ini yang halal, ini yang haram. Adapun masalah yang thayyib ini diserahkan kepada kita. Jadi ada hak yang Allah berikan untuk mengukur ini baik atau tidak, karena memang terkadang makanan itu halal, baik bagi seseorang, ternyata tidak baik bagi orang lain. Atau di sebuah kondisi makanan ini baik, tapi di kondisi yang lain makanan ini tidak baik. Jadi itu maksudnya kita disuruh untuk memakan sesuatu yang halal dan thayyib. Jadi thayyib ukurannya tidak ditentukan langsung oleh syariat, tetapi itu pertimbangannya diserahkan langsung kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Dalam surat At-Tin tadi Ya. berkaitan dengan tanaman dan ibadah. Kemudian Bapak menanyakan kiasnya takdir. Di situ akan takdir sudah dibentuk apakah dalam artian fisiknya saja atau bisa diartikan dengan fisik dan ruhnya, jadi nanti akan baik kalau terpenuhi diambil misalnya jadi karena penyebutan tanaman, karena penyebutan wilayah, jadi fisik dan ruhnya itu nanti akan baik dengan keberadaan kedua hal ini. Di pembahasan ulama tafsir tentang fi ahsani taqwim, ini sebenarnya adalah merujuk kepada manusia secara keseluruhan. Baik manusia, baik secara jasad ataupun rohnya. Tetapi di pembahasan berikutnya, ternyata ulama tafsir itu lebih banyak fokusnya membahas masalah sesuatu yang nampak pada diri manusia. Sampai dikatakan di antara sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, hanya manusia saja yang wajahnya itu tegak menghadapnya. Adapun makhluk-makhluk yang lain itu biasanya wajahnya menghadap ke bawah. Salah satu penafsirannya begitu. Jadi fi ahsani qiwamah, qama yaqumu, cara berdirinya yang bisa berdiri tegak itu hanya manusia. Kemudian manusia ini yang Allah ciptakan ini memiliki kemampuan yang dimiliki oleh seluruh makhluk-makhluknya. Ikan bisa menyelam, bisa berenang, manusia bisa. Tikus bisa menggali ke dalam tanah, manusia bisa. Monyet bisa memanjat, manusia bisa. Burung bisa terbang, manusia bisa. Itu karena kesempurnaan secara keseluruhan tadi. Jadi jasadnya, kesempurnaan akal dan rohnya. Jadi manusia lengkap, punya jasad, akal, roh, nafsu. Ya, sempurna secara keseluruhan. Dan kesempurnaan ini hanya bisa didapatkan ketika kita mengikuti petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pembahasan kita ini masalah makanan dan minuman, ini sebenarnya lebih banyak merujuk kepada unsur jasadiah tadi. Meskipun apa yang baik bagi jasad itu dan apa yang buruk bagi jasad nantinya juga akan berpengaruh kepada baik atau buruknya roh seseorang. Ini sudah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya. Iya, lanjut. Alumni Akur. Mbak Eri, Ustaz izin bertanya, Nabi dalam hal makanan sangat tidak menyulitkan, bahkan sering kelaparan.
dalam kondisi kenyang bisa dihitung, tapi secara gizi, kesehatan, dan kekuatan sangat baik. Jika dibandingkan dengan yang gizi sekarang, bagaimana Ustaz? Nah, iya. Ini menarik karena kita sudah di penghujung, maka saya akan coba menjawab ini. Pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan di pertemuan sebelumnya. Sangat mirip sebenarnya, mirip ya. Dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau kita perhatikan, Rasul makannya itu kan kayak nggak ribet gitu. Iya kan? Nggak ribet, simple. Apa yang ada dimakan, yang nggak ada nggak dicari-cari gitu. Kadang sampai sepertinya kekurangan. Tapi kok ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah sesuatu yang terbaik kan. Apa yang Allah berikan kepada Rasulnya itu adalah sesuatu yang terbaik. Nah kita sekarang ini kayaknya makan ribet banget. Ini aja ditimbang sekian. Ini percampurannya ini. Kayaknya ribet sekali. Ya kan? Makan itu waktunya di jam ini. Ya kan? Kalau kita lihat Rasul coba, makannya kapan Rasul makan? Penuturan para sahabat kan? Ya, apa? Setiap mau sholat. Selain itu? Ya kalau lapar makan. Berhenti sebelum kekenyangan. Konsepnya itu sederhana ternyata. Nah kita kadang diatur ini, Masya Allah ribet. Saya tuh pernah makan bareng itu ternyata teman saya sudah menakar makanannya. Ditimbang katanya, ada timbangannya sendiri. Makan kok ribet sekali ya. Iya. Karena hidup kita itu bukan cuma makan. Nah selain makanan, Rasul itu sehat seperti itu karena ditunjang dengan aktivitas, baik aktivitas jasadiyah ataupun aktivitas rohaniyah. Itu kadang kita lupa. Kita hanya fokus membahas masalah makanan, tapi tidak membahas bagaimana Rasulullah SAW beraktivitas. Rasul pernah selama berapa bulan itu hanya bertahan dengan apa? 2 benda hitam aswadaini. Ya menurut penuturan Aisyah ya, ketika ditanya, apa itu al-aswadain? Air dan kurma. Karena al-aswadain ini 2 hal yang hitam. Kurma itu kan hitam, air kalau di malam hari kelihatan hitam juga. Iya. Maksud pembahasan di syarah hadisnya begitu. Jadi yang dimaksud al-aswadain adalah al-ma' wat tamr. Jadi itu kan istilah. Kadang kan seperti ini ya, apa namanya? Kita punya istilah-istilah terhadap makanan. Apa kalau kopi itu istilahnya apa kopi? Ya emang hitam dia. Ditanya istilah, maksudnya adalah air dan kurma. Lalu disebutkan pula tidak pernah selama beberapa hari berturut-turut itu, 3 hari berturut-turut itu, Rasulullah kenyang itu nggak pernah. Artinya apa? Di antara beberapa hari ini pasti ada kelaparannya. Ternyata hidup kita itu bukan hanya tentang makanan. Artinya apa? Sebenarnya yang perlu jadi perhatian kita adalah bukan bagaimana kita memenuhi. Tetapi yang kita makan itu baik atau tidak. Halal atau tidak. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat. Kalau dari segi itu tadi pasti ini kan. Kalau dari segi ini baik atau halal sudah pasti. Tapi masalah terpenuhi atau tidak jamin. Tetapi Allah memberikan kecukupan. Berkah. Jadi pembahasan tentang makanan ini karena kita harus merubah mindset kita, bukan memenuhi ini, kebutuhan ini, bukan. Yang pertama kali harus kita bahas adalah halal dan baiknya. Meskipun itu tidak terpenuhi menurut hitungan kita, insya Allah Allah lah yang akan memenuhi sebagaimana yang Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Perang loh, kelaparan. Lagi gali parit itu mengganjal perut dengan. Tapi ingat, kondisi yang diberikan oleh Allah kepada Rasul dan para sahabatnya itu adalah kondisi yang terbaik. Hari ini kan kita tersibukkan dengan mengkonsep, iya, kalau ini gabungannya sama ini,
Kalau ini enaknya sama ini dan seterusnya. Memang Rasulullah juga pernah melakukan, tapi itu kan kalau ada ya makan rutop dengan timun atau ini dengan semangka. Hanya untuk menyeimbangkan ini panas, ini dingin. Rasulullah juga tidak membatasi makanannya hanya dengan satu macam jenis makanan. Kalau ada ya Rasul makan ini, makan ini, makan ini. Kalau nggak ada, adanya kurma, ya itu saja. Jadi nggak ribet makannya Rasul itu. Ya, semampunya. Ya adanya cuma itu ya dimakan itu. Kalau ada yang lain dimakan juga yang lain. Jangan membatasi diri. Jadi kalau diurutkan bagaimana Ustaz? Prioritasnya, perhatikan statusnya. Status makanan ini halal dan baik. Itu dulu yang jadi prioritas utama. Baru berikutnya adalah bagaimana sikap Rasulullah terhadap makanan. Nanti juga perlu diperhatikan bagaimana cara Rasulullah mengkonsumsi makanan. Bagaimana beliau duduknya, kalau baca doa tentu kan, baca doa sebelum dan setelah tentu. Bagaimana beliau duduknya, bagaimana sikap beliau terhadap makanan dan seterusnya perlu dibahas. Karena bukan hanya sekedar apa yang kita makan, tapi bagaimana cara kita makan itu juga penting. Jadi urutannya yang pertama status halal dan baik. Itu dulu yang paling pertama ya. Iya, halal dan baik itu kan nggak bisa dipisah ya Ustaz. Iya. Sedangkan kalau di zaman sekarang kan kita nyaris susah dapat yang baik. Berarti gimana? Berarti kita niru Rasulullah dulu kan, baru ke status. Iya. Memilih di antara sekian banyak makanan itu yang halal dan thayyib dulu berarti. Kalau memang sulit, ya kan kadang Islam juga memberikan keleluasa, ya, kemudahan. Kalau memang sesuatu yang sulit itu menyusahkan kita, maka diberikan kemudahan atau keringanan. Sambil kita terus berusaha, seharusnya kita juga memunculkan produk-produk yang halal dan thayyib gitu loh. Jadi setelah kita mengkaji, ya, mengilmui, berikutnya apa solusinya? Kita ini sedang dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Apa solusinya? Kalau kita hanya gembar-gembor, ini tidak halal, ini tidak thayyib, ini tidak baik, terus apa kan gitu kan? Yang adanya itu masalahnya. Ya adanya itu dimakan. Sementara begitu. Tapi berikutnya kita juga harus punya langkah-langkah pasti untuk memunculkan produk-produk yang halal dan thayyib. Tidak perlu enaknya dulu ya. Kadang kan kita fokusnya itu rasanya, kemasannya, dan seterusnya itu. Berarti sebelum memunculkan produk harus tahan hawa nafsu dulu kan? Kan munculin produk kondisinya itu butuh waktu. Iya. Jadi ini sebenarnya perihal makanan ini tentang bagaimana Pengendalian syahwat kita terhadap makanan itu sendiri. Sebab ini percuma kalau kita habis mengaji seperti ini, bahas kemudian kontrol nafsu kita terhadap makanan juga belum mau kita lakukan kan? Kita sendiri controllingnya juga belum baik. pertanyaan berikutnya. Ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya memunculkan produk yang halal dan baik, sebetulnya itu bukan begitu Rasulullah sudah semua kan udah itu aja udah nggak perlu produk yang lain gitu yang Misalkan begini kan, sekarang ini apa yang kita makan, misalkan ya tadi GMO atau ini ya kita berusaha ya kalau bisa ya jangan yang ada GMO-nya, itu kan merubah, itu kan sudah kita munculkan yang lain yang alami gitu maksudnya. Jadi bukan bikin produk baru kemudian ini beda. Sesuai fitrahnya ya. Iya, sesuai fitrah. Kalau misalnya kan ada lagi Iya, silakan. Usaha ikhtiar untuk menghadirkan makanan yang organik gitu ya, yang jauh dari GMO dan pestisida itu. Titik kritis bisa disebut mengikuti langkah kita misalnya berlebihan atau mengada-ngada tuh gimana? Misalkan kita kan pengen makanan yang baik ya, terus
Jadi yang organik, tempe organik, sayur organik, buah organik, dan harganya kan Iya. agak murah. Bisa dikatakan seseorang itu jatuh pada yang mengikuti langkah setan itu di titik apa? Ya, begini, ini memang perlu pertimbangan ya. Di satu sisi kita ingin supaya itu alami, di satu sisi yang alami itu harganya nggak alami gitu. Terus yang mana gitu kan? Kalau memang secara perhitungan kita mampu, tidak terlalu moyo gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita hitung ini effortnya tinggi banget kayaknya gitu kan, ya sudah. Apa yang ada. Sambil sebelumnya kita baca basmalah. Semoga dengan basmalah yang kita baca itu, makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu Allah kembalikan menjadi alami. Jadi bismillah. Karena makna bismillah itu kan talabul barokah. Baknya itu memohon keberkahan dengan nama Allah. Kalau kita belum bisa itu, ya, bismillah ya Allah, kembalikanlah makanan-makanan yang sudah menyalahi fitrahnya ini untuk kembali kepada fitrahnya ya Allah. Iya. Terkait tentang GMO dan non GMO ini, jadi kan sebenarnya yang lebih kritis menghadapi ini sebenarnya malah justru dari wilayah yang mengeluarkan GMO itu, penduduknya, dengan cara mereka akhirnya menghindari produk GMO dengan sustainable living. Jadi mereka tuh cocok tanam sendiri, itu sudah ikhtiar mereka. Lalu kita di sini yang sudah tahu tentang produk-produk tersebut, ikhtiarnya tuh ya segitunya aja deh gitu. Nggak seperti mereka yang memang tahu ini ada akibat yang tidak baik bagi dirinya sendiri dan generasi berikutnya. Jadi ikhtiarnya ini kan kalau orang kafir kan tidak termasuk dalam ibadah. Lalu ikhtiar kita yang sustainable living ini, kalau diniatkan yang seperti ilmu yang kita dapat ini, apakah masuk dalam rangka ibadah juga? Iya, ibadah dalam makna yang kan ibadah ada yang mahdho, ada yang ghairu mahdho. Ibadah yang ghairu mahdho itu kan luas. Bahkan senyum saja itu jadi ibadah. Senyum aja jadi ibadah, kok cuman merubah posisi bibir aja jadi ibadah, apalagi itu. Nah, tadi kenapa kita tidak sesadar mereka? Kan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya mereka yang alim, yang tahu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mengenal Allah dengan baik tidak akan takut kepada Allah. Pak Habibie itu adalah orang yang paling takut ketika naik pesawat. Kenapa? Karena Pak Habibie yang paling tahu ketika naik pesawat, oh ini masalah di sini, ini masalah di sini. Paling takut jadinya kan. Nah, begitu pula dengan orang-orang yang memunculkan yang dari sananya sendiri, mereka lah yang paling tahu akan bahayanya GMO. Sehingga mereka lah yang lebih getol gitu kan. Kita karena nggak tahu itu ya santai-santai aja. Kayak kita naik pesawat ya santai aja. Tapi kalau Pak Habibie yang naik pesawat, karena dia tahu, panik dia. Terus saya dapat cerita juga, ada teman bilang keluarganya kan kerja di penerbangan, memang bagian mekanik. Dia itu jarang naik pesawat. Kenapa? Takut. Karena dia sangat tahu. Kita yang nggak tahu, alhamdulillah nggak tahu, nyantai-nyantai aja. Itu ya. Jadi kalau memang kita sangat sadar, harusnya kita mengeluarkan usaha yang lebih, dan itu juga bisa terangkap sebagai sebuah ibadah karena mengembalikan fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tadi kan Alhan kulu mir rizqillahi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Makan dan minumlah dari apa yang Allah rezekikan dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena banyak manusia itu memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, pada akhirnya merusak apa yang ada di bumi. Termasuk tadi, yang tadinya berbuahnya di waktu-waktu tertentu, karena memperturutkan keinginan untuk makan dan minumnya tadi itu, sehingga dia berbuat kerusakan, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Bonsai merusak tidak ya? Kalau yang
Kan begini ya. Itu sama seperti hukum ketika kita ditanya, apa hukumnya menaruh seekor burung dalam sangkar? Bagaimana hukumnya? Atau naruh ikan di dalam akuarium. Kan Allah ciptakan ikan itu di mana? Ikan di mana harusnya? Sungai. Lalu kita taruh dalam toples akuarium, bagaimana hukumnya? Burung seharusnya kemana dia? Terbang kan kemana? Lalu di dalam sangkar. Apa hukumnya? Apa hukumnya ya? Baik. Kalau memang kita memenuhi kebutuhan mereka ya. Jadi dalam sangkar itu kita berikan sangkar yang cukup luas. Jadi dia bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian diberikan makanannya, minumannya, kita berikan haknya. Pasangannya bahkan mungkin kita berikan dia haknya, kita pun dapat hak untuk menikmati keindahan dari hewan-hewan tersebut. Begitu. Karena memang pada asalnya ini diciptakan oleh Allah adalah untuk tanaman tadi juga sama. Allah ciptakan untuk, terkadang ada sesuatu yang Allah ciptakan itu hanya untuk memanjakan asalkan kita sirami dia setiap hari, kita rawat dengan baik, kita berikan dia haknya, kita juga berhak untuk mendapatkan keindahan darinya. Tapi kalau tadi bahasanya itu padi, kemudian apa tadi, mangga, itu kan sudah Allah tentukan sebenarnya. Memang untuk kita, tapi Allah sudah punya jadwalnya. Karena Allah tahu kandungan yang terbaik itu. Tapi ketika kita rubah, itu iya, ada sesuatu yang berubah dan itu juga akan mengakibatkan ketidakseimbangan komponen dalam tubuh kita ketika kita Jadi itu bonsai insya Allah boleh ya. Asalkan kita siram dengan baik. Jangan sampai nanti suatu saat dia mengadu, ya Allah dia tidak menyirami saya, tidak merawat saya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari Mbak Etin mau bertanya, ketika Ustaz tadi menjelaskan bahwa apa yang kita konsumsi adalah berasal dari tanah. Lalu bagaimana hukumnya kemudian dengan hasil pertanian yang tidak melibatkan tanah sebagai media tanamnya? Itu yang pertama. Ada dua nih, satu-satu dulu. Yang pertama dulu tadi berarti ya. Apa hukumnya memakan sesuatu yang bukan berasal dari hasil pertanian? Sebenarnya dari mana berarti itu? Hidroponik itu apa ininya? Selain air ada medianya lagi? Nutrisinya dari mana? Sintetisnya apa itu juga diambilnya juga dari kandungan dari mana? Semuanya dari bumi sebenarnya. Tetap saja dari bumi. Kalaupun ada makanan yang bukan berasal dari bumi, insya Allah tetap halal. Sebagaimana Allah menurunkan ma'idatan minas sama. Jadi masalah hukum halal dan haram itu tidak berhubungan harus dari hasil tanah. Karena makna art itu ada 3. Art itu bisa dalam artian earth. Apa? Bumi, planet tempat kita tinggal, sampai jadi bahasa Inggris itu kan. Kedua adalah tempat kita berpijak. Itu juga disebut dengan art. Lawannya adalah sama, tempat kita bernaung. Sesuatu yang ada di atas kita dan kita gunakan untuk berenang. Kadang ini juga disebut sebagai langit. Mana ketiga? Tempat kita berpijak. Ketiga, art juga memiliki makna daratan. Yang mana daratan ini juga mencakup apa? Tanah. Jadi lawannya adalah air atau lautan. Jadi art itu jangan hanya dimaknai sebagai tanah karena maknanya sangat luas. Jadi hidroponik atau sebagainya itu sebenarnya tetap saja dia adalah hasil dari bumi. Jadi insya Allah hukumnya adalah tetap halal. Ya. Allah menciptakan tumbuhan dengan spesifikasinya bisa menyerap kandungan tanah, sedangkan kandungan mineral yang ada di tanah versus dengan yang ada di air itu kan tentu berbeda. Itu mungkin kalau dari segi gizinya mungkin tentu secara gizi mungkin tidak selengkap dari yang ditanam di
Di tanah. Itu saja sebenarnya pembahasannya. Lalu bagaimana? Berarti kalau makan itu boleh tidak? Ya boleh. Tetap boleh. Tapi ingat itu kandungannya tidak selengkap tanaman yang Jadi catatan ini hidroponik ini selama nutrisinya itu tidak sintetis ya. Iya. Jadi kalau sintetis berarti apa tuh? Khawatirnya nggak toyib tadi. Khawatirnya tidak Jadi toyib. hukum, tapi kalau toyib itu kan bukan hukum yang standar kan? Iya, status ininya. Status Efek. kebaikan dari makanan. Efek terhadap tubuh. Karena pertanyaannya hukum berarti hukumnya nggak apa-apa kan? Hukumnya nggak apa-apa. Sama dia halal. Kita lanjut. Ya. Masya Allah. Kalau kita kemudian berpendapat bahwa sebaiknya makan yang toyib itu adalah yang bervariasi kandungan nutrisinya, juga warna dan bentuknya sesuai fitrah tanah yang bervariasi kandungan dan bentuknya itu bagaimana Ustaz? Apakah bisa ditadaburi seperti itu? Iya, baik. Rasul itu kan tadi saya sampaikan tidak membatasi makanan. Jadi makanan Rasul juga bervariasi. Asalkan memang ada, mampu untuk mendapatkan itu, silakan. Jadi makanannya itu supaya bervariasi. Jangan makan ya klepon terus gitu kan. Maka harus ada variasi. Kalau buah, alhamdulillah Allah ciptakan di Indonesia ini berbagai macam buah. Ya dinikmati gitu. Di musimnya Allah sediakan masing-masing buah itu. Kalau ada kemampuan. Tapi kalau nggak mampu ya sudah. Kalau dari macam-macamnya makanan Rasulullah itu kan sebenarnya kalau dijumlahin yang paling sering dimakan itu kan hanya kurma ya. Karena yang paling sering dijumpai adalah kurma. Jadi kalau misalnya dihitung dalam skala 1 tahun bisa dikatakan bahwa tidak bervariasi kan? Dalam 1 tahun. Kalau misalnya atau mungkin persentasenya 60% atau 70% lebih banyak menunya itu hanya kurma, kemudian dalam waktu-waktu tertentu misalnya hari raya atau ada tamu, Rasulullah bakar kayak sembelih kambing itu, terus ada kue-kue lain. Ya, karena kurma itu adalah buah utama di sana. Dan dia bertahan lama kan juga, sehingga setiap rumah itu bisa dipastikan memiliki kurma. Bukan hanya Rasul, bahkan sahabat yang lain sampai hatta Abu Jahal pun juga pasti akan lebih banyak makan kurma. Gitu. Ya. Ada pendapat dari Ibnu Qayyim Ya. makin banyak variasi makanan, nanti pas sakit obatnya makin banyak variasinya. Jadi saya coba menghubungkan ke yang tadi variasi dalam setahun variasi makanan Rasulullah. Karena kan kita selama ini menganggapnya bahwa memang makan itu maksudnya banyak kan. Tapi sebenarnya kalau melihat menunya Rasulullah di skala itu nggak bervariasi sebenarnya. Terus menanggapi pendapat dari Ibnu Qayyim itu bagaimana? Yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim? Ya. Bagaimana tadi? Kalau misalnya terlalu banyak variasi makanan nanti waktu sakit makin bervariasi obatnya, makin banyak juga sama banyaknya dengan makanan tadi. Oh, semakin banyak atau bervariasi makanannya ketika sakit, maka obatnya pun semakin banyak. Ya, ini wajar. Karena sumber penyakit itu kalau bukan pikiran biasanya ya makanan. Semakin banyak makanan atau semakin banyak variasi yang dia makan, maka sisi-sisi yang sakit itu kan juga semakin, iya kan? Kadang dia sakit karena makanan ini, dia sakit karena makanan ini. Kemudian untuk mengobatinya juga semakin banyak kan. Ini kalau sakitnya karena makanan ini, obatnya harusnya ini. Sakitnya karena makanan ini, maka obatnya harus yang ini. Mungkin begitu maksud dari Ibnu Qayyim, begitu ya? Kalau saya anggap ini gini, Pak. Gimana? Udah dibawa ke ranah teknologi ya. Kalau misalnya kita makanan saat ini kan banyak campuran sintetisnya dan jumlahnya kan ribuan. Kita
pas masuk 1.000, yang obatnya juga 1.000. Gimana? Ya, karena Ibnu Qayyim ketika itu bahas belum ada. Itu tahun berapa ya? 1.200. Sudah ada sintetis belum? Di satu sisi ada revolusi industri kan, tahunnya kurang lebih kayaknya mirip juga tuh dari jadi kalau mungkin nggak lama setelah Ibnu Qayyim ada teknologi nanti saya juga Ya, Allah alam itu ya. Jadi begini sebenarnya makanan Rasulullah dikatakan beragam atau tidak beragam sebenarnya konsepnya mudah itu kan. Rasul tidak membatasi makanannya harus di satu makanan saja. Selama ada beberapa makanan yang bisa dimakan, Rasul akan memakannya itu sebenarnya. Cukup itu. Daging ini, ada ikan ini, datang ya ini. Meskipun kalau dilihat sepertinya nggak sering gitu kan. Memang nggak sering. Tapi Rasulullah benar-benar tidak membatasi makanannya. Bagi kita di Indonesia misalkan yang banyak ragam makanannya, ya silahkan. Kalau mau mencoba berbagai macam kenikmatan yang telah Allah beri. Tapi jangan lupa nanti perhatikan pula efeknya, efek sampingnya. Udah dong, Oh, iya. udah. Mukadimah. Tanah yang manusia yang tinggal di tanah dibandingkan dengan yang di biru. Iya. Dan Ibnu Qayyim bilang lebih malas. Karena semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Memang itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Oleh karenanya Islam ini pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah masyarakat yang kondisinya seperti itu. Dan mereka profesinya adalah pedagang. Orang pedagang itu kan terkenal dengan keuletannya. Apalagi lingkungan seperti itu kan. Kemudian dia akan terbiasa untuk keluar dari wilayahnya memang bentuk. Tapi kalau orang yang hidup di tempat yang subur, suka bumi lah katakanlah, ya dia suka sama buminya, nggak akan kemana-mana. Islam turun di sana, nggak nyebar itu. Karena dia tidak akan sebagaimana mental seorang pedagang. Ini orang Arab, kenapa turun kepada mereka syariat Islam? Coba lihat, setelah itu sahabat kan nyebar kemana-mana kan? Karena mereka pedagang. Bukan di Indonesia yang petani. Nggak mau kemana-mana nanti. Beda sama orang Lamongan ya, dagang pecel lele di mana-mana. Atau tempat sayur kan? Jadi apakah dengan keadaan bumi Indonesia yang bervariasi kita juga tidaknya ya boleh sih, Ya. boleh bervariasi tapi nggak yang nggak bikin malu tuh kayak gimana ya? Nggak bikin males. Ya, jangan terlena dengan apa yang tersedia di kita sekarang ini kan. Gitu. Ada lagi nggak? Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Ini bagaimana menyikapi kenikmatan-kenikmatan tadi. Jadi seharusnya kenikmatan-kenikmatan yang tersedia di tempat kita berada ini bukannya menjadikan kita terlena, tetapi harusnya menjadi sebuah gambaran. Gambaran akan apa? Akan surga. Orang itu kan kehidupannya ada yang enak, ada yang tidak enak kan? Nah, itu sebenarnya tergantung cara menyikapinya saja. Yang sering merasakan enak, harusnya dia bersikap, ini baru kenikmatan dunia. Bagaimana kenikmatan akhirat nanti ya? Yang hidupnya memang melarat itu kan? Ini juga tergantung bagaimana menyikapinya. Di dunia saja sudah begini ya, apalagi nanti di akhirat. Nah, itu. Itulah kenapa Allah menciptakan manusia itu kadang ada susah, ada senang. Allah juga menciptakan ada kenikmatan, ada kesengsara. Nggak ada kok orang hidupnya itu sengsara dari mulai lahir sampai mati itu nggak ada. Pasti ada saat-saat dia merasakan manisnya buah kehidupan. Sama, orang juga tidak ada yang murni semuanya nikmat. Mulai dari brojol sampai masuk ke liang lahat itu nggak ada. Pasti pernah mengalami pahitnya kehidupan. Ini sebagai pengingat. Allah menciptakan buah-buah yang enak ini kan supaya Allah juga supaya manusia bisa ingat ini baru buah dunia. Allah juga menciptakan duri yang sakit ketika menyentuh tubuh kita, api yang panas menyentuh tubuh kita untuk mengingatkan ini baru sakitnya dunia. Allah alam. Gimana Bu Ji? Ada lagi nih pertanyaan dari
Mbak Anis. Assalamualaikum, semoga Allah berkahi Ustaz. Dan Assalamualaikum. izin bertanya, bagaimana dengan kondisi seseorang yang tidak mau atau suka dengan makanan seperti buah dan sayur, padahal makanan-makanan tersebut penting untuk tubuh? Apakah hal tersebut makruh atau terlarang, Ustaz? Terus karena ternyata tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun masih banyak yang seperti itu. Mungkin jika jelas sikap seperti itu termasuk terlarang, bisa menyadarkan orang tersebut. Terkadang alasannya kan kalau tidak suka ditinggalkan. Ya. Kalau terlarang saya rasa tidak. Ketika ada orang memang tidak suka makanan ini, itu kadang kan memang karena pola bagaimana ia dibesarkan di keluarganya. Karena tidak terbiasa untuk mengkonsumsi ini, ya nggak bisa. Nggak bisa. Padahal itu bermanfaat untuk dirinya. Nah, kalau yang sudah gede ini harusnya tahu ini bermanfaat, ya cobalah membiasakan di diri. Tapi tidak bisa juga kita salahkan ketika dia tidak doyan ini, tidak doyan itu. Itu kadang-kadang karena pola sewaktu dia masih kecil. Rasulullah saja tidak dipaksa kan ketika dia tidak doyan, beliau tidak doyan ini daging dob ini nggak biasa memang. Tetapi hidangan itu ada di hidangan beliau dan dimakan oleh sahabatnya. Ya Khalid ya ketika itu lahap sekali memakannya daging dob itu. Jadi ini masalah selera. Cuma kalau memang berlebihan sampai tidak mau memakan apa yang memang bermanfaat untuk dirinya dan justru memakan yang sesuatu yang tidak bernutrisi dan lain sebagainya, ini terlalu berlebihan. Jadi kalau singkatnya ini tidak terlarang. Orang nggak mau makan sayur ini karena Allah masih menyediakan banyak makanan yang lain, silahkan dipilih. Allah tidak mengharuskan harus doyan ini semuanya. Allah alam shawab. Jangan jadi kebiasaan. Alhamdulillah. Berikutnya saya tunggu tulisannya. Di situ sudah dulu kali ya di Zoom. Ya. Baik, ini adalah kajian kita yang terakhir dan kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan selama ini dinilai sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha kita untuk memperbaiki makanan kita ini berbuah kepada baiknya jasad dan roh kita, sehingga dengannya Allah akan menempatkan kita di tempat yang memang itu adalah tempat yang seharusnya, yakni tempat yang tidak ada sesuatu yang sia-sia, yang mana semua yang ada di situ adalah kebaikan. Dan tempat tersebut tidak lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapalah di dunia ini kita bersusah-susah memilih mana yang terbaik untuk kita, bahkan kita mengekang keinginan kita sedemikian rupa supaya nanti kelak Allah menempatkan kita di tempat yang mana tidak ada halangan bagi keinginan untuk dipenuhi keinginan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Apa yang kurang ini adalah dari saya pribadi, dan apa yang bermanfaat tentunya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini dengan keterbatasan saya untuk menjamu sebagai tuan rumah. Gitu. Akhirul kalam, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.